lagi bersama saya Ludiana Bria. Saya dari Universitas Timur, Fakultas Ilmu Pendidikan, khususnya program studi pendidikan biologi. Jadi pada siang hari ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Botani Tumbuhan Tinggi tentang kelas Diopsida pada bagian subkelas Commonilidae, subkelas Syngoberidae, dan subkelas Lilidae. Jadi yang akan kita bahas pertama itu adalah Commonilidae. Subkelas Commonilidae adalah subkelas yang terdiri dari 16 keluarga dan sekitar 15.000 spesies. Ciri-ciri secara morfologi dari subkelas Commonilidae pada umumnya, yang pertama berupa herba, yang kedua sangat sarang yang berkayu, yang ketiga pola percabangannya simpodial, yang keempat daunnya dengan pertulangan sejajar, yang berikut duduk daunnya tersebar dan roset akar, yang berikut perbungaannya majemuk, yang berikut bunga dengan bagian-bagian kelipatan 3 pada beberapa familia perhiasan bunga dapat dibedakan antara calyx dan corolla, akan tetapi pada beberapa familia perhiasan bunga sangat terreduksi dan tidak berkelipatan 3. Yang berikut tipe placentanya basalis, yang berikut umur tumbuhannya sampai 1 tahun. Yang berikut kita akan bahas tentang ordo dan famili dari subkelas Commonilidae. Yang pertama, ordo Commelinales. Commelinales adalah nama botani dari urutan tanaman berbunga. Ordo ini terdiri dari 5 keluarga. Yang pertama, keluarga Commelinaceae. Jadi ini adalah salah satu contoh spesies dari keluarga Commelinaceae. Teman-teman bisa lihat sendiri gambarnya. Jadi sekarang kita lanjut pada bagian B, itu keluarga Haemodoraceae. Salah satu contoh spesiesnya itu Anigosanthus falvidus. Jadi definisi dari Haemodoraceae ini merupakan keluarga tanaman berbunga herba abadi dengan 14 genera dan 102 spesies yang dikenal. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri gambar dari Anigosanthus falvidus. Nah, sekarang kita lanjut pada keluarga Phyllidraceae. Oh iya teman-teman, Anigosanthus falvidus ini dalam bahasa Indonesia yaitu tanaman cakar kanguru. Jadi keluarga Phyllidraceae ini merupakan keluarga dari tanaman berbunga terdiri dari 3 genera dengan total 6 spesies yang dikenal. Salah satu contoh spesiesnya itu Phyllidium lanuginosum. Jadi Phyllidium lanuginosum ini adalah satu-satunya spesies yang dikenal. Mereka umumnya dikenal sebagai katak atau bunga teratai berbulu. Yang berikut adalah keluarga Pontederiaceae. Pontederiaceae merupakan tumbuhan herbal perairan dan termasuk salah satu suku anggota tumbuhan berbunga. Teman-teman, ini adalah salah satu contoh spesies dari keluarga Pontederiaceae, yaitu Eschornia crassipes. Yang berikut adalah keluarga Hanguanaceae. Hanguanaceae merupakan salah satu suku anggota tumbuhan berbunga dan termasuk tanaman dengan tubuh silika. Ini adalah salah satu contoh spesies dari keluarga Hanguanaceae, yaitu Hanguana malayan. Teman-teman bisa lihat sendiri gambar dan bentuk bunganya. Ordo yang kedua adalah Ordo Eriocaulales.
Eriocaulales adalah nama botani untuk ordo dari tanaman berbunga. Eriocaulales urutan pipewort dari Monocotyledonae, tanaman berbunga, atau mereka ditandai dengan satu daun biji. Terdiri dari satu keluarga Eriocaulaceae dengan 13 genera kecil. Tumbuh-tumbuhan dengan daun berumai grass-like yang tumbuh di habitat perairan dan berawa, terutama di daerah tropis dan subtropis daerah, terutama di Amerika Selatan. Jadi ordo ini terdiri dari satu keluarga saja, yaitu keluarga Eriocaulaceae. Ini adalah salah satu contoh spesies dari keluarga Eriocaulaceae, yaitu Eriocaulon decangulare. Teman-teman bisa lihat sendiri gambar dan bentuk bunganya. Jadi spesies ini sebagian besar tanaman tahunan herba, meskipun beberapa adalah tanaman tahunan. Oke teman-teman, saya mengulangi lagi. Spesies ini sebagian besar tanaman tahunan herba. Meskipun adalah tanaman tahunan, mereka menyerupai tanaman dalam keluarga Cyperaceae dan Zuncaceae, dan memiliki bunga yang agak kecil diserbuki angin, dikelompokkan bersama dalam perbungaan mirip capitulum. Yang berikut kita lihat pada ordo ketiga, yaitu ordo Restionales. Ordo Restionales adalah nama botani untuk urutan tanaman berbunga. Divisi Magnoliophyta atau Angiospermae dalam subkelas Communilidae dari Liopsida kelas Monocotyl. Jadi pada ordo ini terdiri dari 4 keluarga dan sekitar 450 spesies, sekitar 400 dari mereka yang milik Restionaceae tersebut. Jadi yang pertama itu keluarga Flagellariaceae. Jadi keluarga ini terdiri dari satu genus saja dari beberapa spesies, ditemukan di daerah tropis dan subtropis di dunia lama dan Australia. Jadi ini adalah salah satu spesies dari keluarga Flagellariaceae, yaitu Flagellaria indica. Teman-teman bisa lihat sendiri bentuk dari tanaman ini. Yang kedua adalah keluarga Zoinphiliaceae. Keluarga ini terdiri dari satu genus dengan 4 spesies saat ini diterima dan didistribusikan dari semenanjung Melayu ke kepulauan Caroline dan pulau-pulau tinggi di Samudra Pasifik. Ini adalah evolusi signifikan sebagai reliktual kelompok yang merupakan kerabat dekat dari rumput. Mereka sangat mirip tanaman rumput besar, baik dalam penampilan umum dan mikroanatomi, tetapi memiliki buah berdaging. Jadi ini adalah salah satu contoh spesies dari keluarga Zoinphiliaceae. Teman-teman bisa lihat sendiri bentuk dari tanaman ini. Yang ketiga adalah keluarga Restionaceae. Restionaceae ini disebut juga sebagai Restiates. Adalah nama botani untuk keluarga terburu-buru seperti tanaman berbunga asli belahan bumi selatan. Restionaceae adalah salah satu dari 3 yang biasa disebut elemen dari Cape-floral kingdom. Mereka semua perennial, hijau, dan memiliki bentuk seperti rumput, dan daun semua telah mengurangi atau hanya sarung, dan batang adalah situs untuk fotosintesis. Jadi teman-teman, ini adalah salah satu contoh spesies dari keluarga Restionaceae, yaitu Elegia capensis. Teman-teman bisa lihat sendiri bentuk dari tanaman ini dari akar sampai bunganya.
teman-teman bisa lihat sendiri bentuk-bentuknya. Yang berikut kita lanjut pada keluarga Centrolepidaceae. Jadi dari keluarga Centrolepidaceae ini, tumbuhan ini umumnya kecil, herbal tahunan atau tahunan berumbai. Salah satu contoh spesiesnya itu Centrolepis fascicularis. Teman-teman bisa lihat sendiri bentuk dari tanaman ini. Yang berikut kita lanjut pada ordo yang keempat adalah ordo Juncales. Merupakan nama botani untuk urutan tanaman berbunga, divisi Magnoliophyta atau Angiospermae dalam subkelas Commonilidae dari Liliopsida kelas atau Monocotyl. Ordo ini terdiri dari Juncaceae keluarga dengan sekitar 300 spesies dan Turniaceae keluarga dengan hanya 3 spesies. Yang pertama, keluarga Juncaceae. Keluarga ini seperti rumput, berumbai, dan herbal. Terdapat 8 genera dan 400 spesies. Persebaran keluarga ini di seluruh dunia, tapi sebagian besar dalam kondisi lembab, tempat teduh di zona beriklim utara dengan ekstensi di dataran tinggi tropis. Flora Texas mencakup 2 genera yaitu Juncus dan Luciula dan 34 spesies di Texas. Fitur yang signifikan, kecil, bunga berkurang pada rumput seperti berumbai tanaman, tetapi berbeda dari taksa yang Cyperales, sementara berkurang dan biasanya carios hadir dan buah ini kapsuler. Ini adalah gambar ini adalah salah satu contoh spesies dari keluarga Juncaceae, yaitu yang dikenal dengan Juncus effusus. Teman-teman bisa lihat sendiri bentuk dari tanaman ini. Yang kedua adalah keluarga Turniaceae. Keluarga ini merupakan keluarga dari tanaman berbunga yang terdiri dari 2 genera dengan 4 spesies. Jadi ini adalah salah satu contoh spesies dari keluarga Turniaceae, yaitu Seratum prionium. Jadi tanaman ini juga merupakan tanaman herba yang persebarannya paling banyak itu di Amerika Selatan. Yang berikut kita lanjut pada ordo kelima, yaitu ordo Cyperales, rumput dan tiki tahunan. Cyperales adalah nama untuk urutan tanaman berbunga, divisi Magnoliophyta atau Angiospermae dalam subkelas Commonilidae dari Liliopsida kelas Monocotyl. Dari ordo ini ada 2 keluarga, yaitu Poaceae dengan sekitar 8.000 spesies dan Cyperaceae dengan 4.000 spesies. Yang pertama, keluarga Poaceae merupakan famili yang berupa terna anual atau perennial, kadang-kadang berupa semak atau pohon yang tinggi, batang dengan posisi yang bermacam-macam, ada yang tegak lurus, ada yang tumbuh serong ke atas, ada yang berbaring atau ada yang merayap, kadang-kadang dengan rimpang di dalam tanah. Bentuk batang kadang-kadang seperti silinder panjang, jenis berbuku-buku dan ruas-ruas berongga, bersekat pada buku-bukunya. Jadi salah satu contoh spesies dari keluarga Poaceae ini adalah Alopeturus pratensis. Nah, teman-teman bisa melihat gambar dari tanaman ini.
Yang kedua, keluarga Ciperaceae. Keluarga ini seperti rumput, sering abadi atau Caspitosi, herbal berumbai. Terdapat 100 marga dan 5.000 spesies. Penyebaran keluarga ini di seluruh dunia, tetapi sebagian besar dalam kondisi lembab, tempat teduh di zona beriklim utara dengan eksistensi ke dataran tinggi tropis. Ini adalah salah satu contoh spesies dari keluarga Ciperaceae, yaitu Ciperus javanicus. Teman-teman bisa lihat sendiri gambar dari tanaman ini. Baik, kita lanjut ordo yang berikut, yaitu ordo Hidatelales. Jadi Hidatelales adalah nama botani untuk urutan tanaman berbunga, divisi Magnolia pita atau Angiospermae dalam subkelas Communilidae dari Liliopsida kelas monokotil. Ordo ini terdiri dari satu keluarga saja, yaitu keluarga Hidatelaceae. Jadi keluarga Hidatelaceae ini memiliki beberapa monokotil seperti fitur yang bisa mewakili adaptasi terhadap kebiasaan air. Jadi ini adalah salah satu contoh spesies dari keluarga Hidatelaceae. Teman-teman bisa melihat sendiri gambar yang telah saya paparkan. Baik, kita lanjut pada ordo yang ketujuh, yaitu ordo Typhales atau kucing ekor. Typhales adalah nama botani untuk pesanan dari tanaman berbunga dalam sistem Cronquist. Nama ini digunakan untuk perintah ditempatkan di. Jadi baik teman-teman, saya ulangi bahwa dalam sistem Cronquist nama ini digunakan untuk perintah ditempatkan di subkelas Communilidae. Jadi pada ordo ini terdapat dua keluarga. Yang pertama keluarga Sparganiaceae dan keluarga Typhaceae. Yang pertama keluarga Sparganiaceae ini merupakan salah satu suku anggota tumbuhan berbunga juga. Ini gambar ini adalah salah satu contoh spesies dari keluarga Sparganiaceae, yaitu Sparganium erectum. Teman-teman bisa lihat sendiri bentuk dari tanaman ini mulai dari akar sampai pada bunganya. Yang berikut kita lanjut pada keluarga Typhaceae. Jadi keluarga ini yaitu sebuah genus tunggal dengan 8-13 spesies, 2 spesiesnya di Texas. Distribusi keluarga ini di seluruh dunia sebagai olahraga air muncul dari rawa-rawa segar untuk sedikit payau dan pantai. Ini gambar ini adalah salah satu contoh spesies dari keluarga Typhaceae, yaitu Typha latifolia. Teman-teman bisa lihat tanaman ini. Sering kali kita jumpai tanaman ini. Yang berikut habitat subkelas Communilidae. Yang pertama itu hidupnya di padang pasir. Yang kedua ada juga di padang rumput atau ilalang. Yang ketiga di rawa-rawa. Yang keempat di hutan. Yang berikut bisa hidup di tempat yang toleransi ekstrimnya panas, dingin, kelembaban, dan kekeringan. Hampir setiap jenis habitat berisi setidaknya satu anggota subklasis ini. Berikut manfaat subkelas Communilidae. Yang pertama dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan seperti padi, jagung, gandum, dan lain-lain. Yang kedua dapat dijadikan sebagai bahan obat-obatan, contohnya seperti tanaman kunyit.
Yang berikut dapat dijadikan sebagai tanaman hias karena ada beberapa spesies yang mempunyai bentuk morfologi menarik atau unik seperti tanaman sasongko. Yang berikut dapat menaikkan taraf hidup manusia karena ada beberapa jenis mempunyai nilai ekonomi tinggi seperti gandum, padi, jagung, dan lain-lain. Dan yang terakhir dapat dimanfaatkan sebagai industri rumah tangga seperti kerajinan pada tanaman bambu. Yang berikut kita masuk pada subkelas Singaberidae. Subkelas Singaberidae adalah subkelas yang relatif kecil karena hanya mempunyai 2 anggota ordo dan 9 famili. Nah, ada juga ciri-ciri umum dari subkelas Singaberidae. Yang pertama pada daunnya berbentuk pita atau berbentuk tali dengan tangkai dan helai daun yang tidak dapat dibedakan antara satu dengan yang lain. Petualangan daunnya sejajar. Yang kedua pada ordo Singaberidae, daunnya terdiri dari tangkai daun yang kuat dan mendukung helai daunnya, dan pertulangan daunnya seperti jala. Yang ketiga bunganya berkelipatan 3, yang keempat kelopak dan mahkotanya berbeda jelas, dan kadang-kadang mahkotanya tidak beraturan. Yang kelima benang sari, jumlahnya sekitar 1-6, dan benang sarinya itu steril, biasanya Thermodiphir staminadia yang berbentuk seperti mahkota. Yang keenam Gynoecium pada umumnya terdiri dari 3 dinding buah, dan yang ketujuh buah biasanya berbentuk buah kotak atau kapsul atau berdaging. Yang terakhir endospermnya mengandung pati. Yang berikut kita akan membahas pembagian dari ordo dan famili subkelas Singaberidae. Yang pertama bangsa Bromeliales. Anggota dari ordo ini mempunyai benang sari yang fertil 6 buah, bunga radial simetris, daunnya tidak dapat dibedakan antara tangkai dan helaian daun. Yang berikut pertulangan daunnya sejajar. Anggota ini hanya memiliki satu famili, yaitu Bromeliaceae. Famili Bromeliaceae ini atau biasa yang disebut dengan nanas-nanasan. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini adalah gambar nanas. Yang berikut bangsa Cingiberales. Tumbuhan tahunan dengan ciri-ciri berbentuk herba, mempunyai rimpang, daunnya mempunyai pelepah dan lidah daun. Bunganya biseksual, tidak beraturan. Perhiasan bunganya 6 yang dapat dibedakan dalam kelopak dan mahkota. Benang sari 1-5. Bakal buah dibawa dengan 3 dinding buah. Biji sering mengandung arillus, endosperm, dan perisperm. Ordo ini mempunyai anggota 8 famili. Contoh yang ada di Indonesia sebagai berikut. 1. Strelitziaceae, kedua Heliconiaceae, ketiga Musaceae, keempat Singaberaceae, kelima Costaceae, keenam Zanaceae, ketujuh Marantaceae, kedelapan Lowiaceae. Yang pertama famili Strelitziaceae. Jadi Strelitziaceae ini merupakan satu suku anggota tumbuhan berbunga, memiliki daun penumpu dalam 2 baris. Bunga pada umumnya biseksual. Contohnya itu anggota subfamili yang ada di Indonesia antara lain Heliconia indicalam atau daun meji dan pisang kipas. Ini adalah salah satu contoh spesies dari famili Strelitziaceae, itu pisang kipas. Teman-teman bisa lihat sendiri gambarnya. Yang berikut famili Heliconiaceae. Heliconiaceae merupakan salah satu suku anggota tumbuhan berbunga dan juga merupakan tumbuhan tahunan.
batangnya semu, tingginya 1-2,5 meter. Daunnya tersusun dalam 2 baris pada sisi yang berlawanan. Bunganya majemuk dalam satu sumbu dengan bunga yang tersusun dalam 2 baris pada sisi yang berlawanan. Sumbunya berwarna kuning atau orange. Tumbuhan ini biasanya digunakan untuk tanaman hias dan daunnya untuk pembungkus. Jadi ini adalah salah satu contoh spesies famili Heliconiaceae, itu Heliconia humilis. Teman-teman bisa lihat sendiri tanaman ini. Yang berikut kita masuk pada famili Musaceae. Jadi Musaceae ini biasanya terna yang besar, sering dengan batang semu yang terdiri atas upi daun yang membalut dengan daun yang lebar. Baunya jorong atau memanjang, beralur di sisi atasnya jelas berbeda dari tulang-tulang cabangnya yang menyirip. Jadi gambar ini adalah salah satu contoh spesies dari famili Musaceae, yaitu Musa acuminata. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini adalah tanaman pisang. Jadi famili ini meliputi sekitar 150 jenis tumbuhan yang terbagi dalam 6 genus dengan daerah distribusi yang meliputi daerah tropika. Baik, kita lanjut famili yang berikut, yaitu famili Zingiberaceae. Jadi Zingiberaceae ini merupakan terna perennial dengan rimpang yang kadang-kadang terbentuk seperti umbi, yang biasanya mengandung minyak, menguap hingga berbau aromatik. Jadi ini adalah gambar ini adalah salah satu contoh spesies dari famili Zingiberaceae, yaitu Edlingera elatior. Baik, kita lanjut pada famili Zanaceae. Jadi famili Zanaceae ini memiliki karakteristik yaitu semak, menahun, dan tidak berambut, mempunyai rimpang yang tebal seperti umbi. Terus daun dalam 2 baris, lebar, bertulang menyirip, tangkai daun pada pangkal melebar menjadi upi. Dan termasuk juga bunga banci, bersimetri 1 atau lebih, sering asimetri, dan memiliki warna cerah dan menarik. Jadi ini adalah salah satu contoh spesies dari famili Zanaceae. Teman-teman bisa menyaksikan tanaman ini. Dan famili ini juga merupakan famili yang terdiri dari satu marga saja, yaitu Sana, dengan seluruhnya meliputi 50 jenis. Oke, baik, kita lanjut pada famili yang berikut, yaitu Marantaceae. Marantaceae ini merupakan famili yang terdiri dari 30 genus dengan kurang lebih 350 jenis. Terutama tersebar di daerah tropika, kebanyakan di Amerika dan Afrika. Ini gambar ini merupakan salah satu contoh spesies dari famili Marantaceae, yaitu Maranta leuconiura. Kita lanjut pada famili yang berikut, yaitu famili Lowiaceae. Famili Lowiaceae merupakan salah satu suku anggota tumbuhan berbunga juga. Ini adalah salah satu contoh spesiesnya.
Habitat dari subkelas Singaberidae salah satunya itu hidupnya menempel pada pohon lain. Kegunaan dari subkelas Singaberidae yang pertama sebagai sumber bahan makanan, yang kedua dapat dikonsumsi sebagai obat-obatan, yang ketiga dapat digunakan untuk bumbu sayuran, yang berikut dapat digunakan sebagai tanaman hias. Yang berikut kita masuk pada subkelas yang terakhir, yaitu subkelas Lilidae. Subkelas Lilidae memiliki jumlah yang banyak di bumi ini, bahkan di sekeliling kita banyak sekali spesies dari Lilidae. Namun, banyak di antara kita yang tidak menyadari keberadaan spesies dari Lilidae. Hal ini dikarenakan kekurang pahaman kita mengenai setiap karakteristik dari setiap famili. Yang berikut ordo dari subkelas Lilidae. Yang pertama, ordo Liliales. Sebagian besar ordo Liliales berupa terna perennial, mempunyai rimpang, umbi sisik atau umbi lapis, kadang-kadang juga berupa semak atau perdu. Bahkan berupa pohon, ada pula yang merupakan tumbuhan memanjat. Daunnya tersebar pada batang ataupun merupakan roset akar. Bunganya banci atau karena adanya reduksi dari salah satu alat kelaminnya menjadi berkelamin tunggal. Actinomorf atau zygomorf biasanya tersusun dalam rangkaian yang bersifat racemosa. Hiasan bunganya berupa tenda bunga berbilangan 3 yang tersusun dalam 2 lingkaran, menyerupai mahkota, kadang-kadang seperti kelopak, tetapi jarang dapat dibedakan dalam kelopak dan mahkota. Benang sarinya biasanya 6 dalam 2 lingkaran. Lingkaran yang dalam seringkali tidak ada. Bakal buahnya menumpang atau tenggelam. Kebanyakan beruang 3 dengan bakal biji yang anatrof. Buahnya buah kendaga atau buah benih. Biji dengan endosperm berdaging atau seperti tanduk. Jadi yang pertama itu famili Liliaceae. Karakteristik dari famili Liliaceae sebagai berikut. Habitatnya ternak atau herba dengan rimpang atau umbi lapis. Sebagian kecil memiliki habitus semak atau perdu yang berupa tumbuhan memanjat. Macam-macam daunnya tunggal dengan filotaksis roset akar. Sebagian kecil cabang-cabang tereduksi berubah menjadi cladodium. Bunganya kecil sampai sangat besar dan warnanya sangat menarik. Ini teman-teman bisa lihat sendiri, ini adalah salah satu contoh spesies dari famili Liliaceae, yaitu Lilium browniae. Lilium browniae atau biasa disebut dengan bunga lili. Jadi penyebaran Lilium browniae adalah di Pulau Jawa. Berikut ini adalah manfaat dari bunga lili. Yang pertama, membantu menyembuhkan dan menghilangkan bekas luka di kulit, misalnya luka bakar, luka akibat jatuh, dan kelebihannya itu dapat menyembuhkan luka tanpa bekas. Yang kedua, saponin pada umumnya terdapat pada umbi-umbian dan biji-bijian. Saponin berfungsi untuk menghambat pertumbuhan kanker dan membantu mengatur kadar kolesterol, dan juga terkadang dalam lili. Itulah sebabnya beberapa produk kosmetik yang dimanfaatkan bunga lili untuk mencegah berkembangnya sel kanker di kulit, apalagi jika kulit terlalu sering terkena sorotan sinar matahari secara langsung. Yang ketiga, ekstrak bunga lili dapat membantu menjaga kelembapan kulit, memberikan perawatan spesial bagi kulit kering, kulit iritasi, dan kulit sensitif. Yang keempat, polisakarida yang juga terkandung di dalam bunga lili ini termasuk dalam kelompok hidrokoloid. Fungsinya
membantu meningkatkan viskositas dan kestabilan kelembapan air yang ada di kulit. Di dalam kulit, polisakarida ini menahan kadar air yang ada agar tetap berada dalam jumlah yang seimbang. Yang berikut, yang kedua itu famili Iradaceae. Iradaceae memiliki karakteristik sebagai berikut. Habitus terna atau herba perennial dengan akar yang tumbuh dari rimpang, umbinya sisik atau umbi lapis, bentuk daunnya pipih memanjang dengan fitoklasis roset akar. Simetri bunganya actinomorf atau zygomorf. Karangan bunganya adalah racemosa. Periantiumnya terdiri atas tenda bunga yang menyerupai mahkota. Salah satu contoh spesiesnya adalah kuma-kuma atau dalam bahasa latinnya Crocus sativus. Crocus sativus menghasilkan zat warna kuning atau saffron dari kepala putiknya. Bagi penggemar saffron ini memiliki aroma bagaikan madu dengan sedikit nuansa harum jerami. Yang ketiga adalah famili Aloaceae. Famili Aloaceae memiliki karakteristik sebagai berikut. Habitusnya terna atau herba perennial dengan rimpang yang merayap atau berbentuk umbi. Daunnya besar, tunggal atau bergerigi dengan fitoklasis roset akar. Bunganya biseksual dengan simetri bunga actinomorf. Bunganya majemuk dengan bentuk payung yang terdapat pada bagian terminal. Periantiumnya berupa corolla yang terdiri dari 6 petal. Stamennya berjumlah 6. Salah satu contoh spesiesnya adalah lidah buaya atau dalam bahasa latinnya itu aloe vera. Daun tanaman aloe vera atau lidah buaya berupa pita dengan helai yang memanjang. Daunnya berdaging, tidak tipis, tak bertulang, berwarna hijau keabu-abuan, bersifat banyak memiliki kandungan air dan banyak memiliki kandungan getah atau lendir. Tanaman lidah buaya tahan pada kekeringan dikarenakan di dalam daun banyak tersimpan cadangan air yang bisa digunakan pada saat kekurangan air. Wujud daunnya mirip pedang dengan ujungnya meruncing. Permukaan daunnya dilapisi oleh lilin dengan duri lemas di pinggirnya. Panjang daun bisa meraih 50-75 cm dengan berat 0,5 kg sampai 1 kg. Daunnya melingkar rapat di sekitar batang bersaf-saf. Bunga aloe vera berwarna kuning atau kemerahan, berbentuk pipa yang mengumpul keluar dari ketiak daun. Bunganya berukuran kecil, tersusun dalam rencanaian berupa tondan, dan panjangnya dapat meraih 1 meter. Bunga umumnya nampak apabila ditanam di pegunungan. Akar tanaman aloe vera berbentuk akar serabut yang pendek dan ada di permukaan tanah. Panjang akar berkisar 50-100 cm. Untuk pertumbuhannya, tanaman menginginkan tanah yang subur dan gembur di bagian atasnya. Berikut ini adalah manfaat dari tanaman lidah buaya. Yang pertama, bisa dapat mengobati luka bekas. Yang kedua, menyembuhkan penyakit langganan. Yang ketiga, membantu metabolisme tubuh dan regenerasi sel. Yang keempat, untuk menyuburkan rambut. Dan yang kelima, dapat menurunkan kadar gula darah. Yang keempat adalah famili Veloziaceae.
Karakteristik dari famili Veloziaceae adalah sebagai berikut. Habitus terna atau herba perennial yang berkayu dengan batang yang tebal, daunnya berbentuk lancet dengan ujung meruncing, dan filotaksis yang tersusun sebagai roset akar. Bunganya terpisah-pisah pada tangkai yang panjang dan berwarna menarik. Bunganya biseksual dengan simetri bunga actinomorf. Periakthiumnya terdiri atas 6 corolla yang berlekatan. Salah satu contoh spesies dari famili Veloziaceae ini adalah Xerophyta retinervis. Teman-teman bisa lihat sendiri gambar tanaman Xerophyta retinervis. Oke, baik, kita lanjut pada famili yang kelima adalah famili Thacaceae. Karakteristik dari famili Thacaceae sebagai berikut. Mempunyai habitus atau herba perennial yang berkayu dengan rimpang yang berbentuk umbi, mempunyai daun berukuran besar dengan macam daun yang tunggal dan bergerigi, dengan filotaksis yang tersusun sebagai roset akar, memiliki bunga yang biseksual dengan simetri bunga actinomorf. Bunganya majemuk, berbentuk payung yang terletak pada bagian terminal. Perianthiumnya berupa corolla yang terdiri atas 6 petal. Stamen berjumlah 6 dengan tangkai sari melebar dan pendek serta antera yang beruang 2. Tangkai putiknya berjumlah 3 dengan ukuran yang pendek, dan kepala putik yang berjumlah 3 memiliki banyak biji dengan endosperm dan lembaga yang kecil. Salah satu contoh spesiesnya itu adalah Thaca palmata. Ini teman-teman bisa lihat sendiri gambarnya. Jadi Thaca palmata ini merupakan tanaman herba dengan akar rimpang kecil, berumbi batang, batangnya berpelepah dan daunnya tunggal berbagi menjadi 5. Warna buahnya merah oranye, tidak memiliki getah dan alat pembelit. Tingginya 0,5 meter dan buah bunyi berwarna cerah terletak di terminalis. Manfaatnya di bidang industri dan kesehatan karena kandungan glukomanan pada tepung umbinya mempunyai potensi dan prospek untuk dikembangkan di Indonesia. Selain mudah didapatkan, tanaman ini juga mampu menghasilkan karbohidrat dan tingkatan panen tinggi. Umbinya besar, dapat mencapai 5 kg, cita rasanya netral sehingga mudah dipadu-padankan dengan beragam bahan sebagai bahan baku kue tradisional dan modern. Yang keenam adalah famili Dioscoreaceae. Karakteristik dari famili ini adalah sebagai berikut. Habitus terna atau herba memanjat dengan rimpang atau umbi di dalam tanah yang kaya akan zat tepung. Daunnya tunggal dengan bentuk kordatus. Pertulangan daunnya menjari atau melengkung dengan filotaksis tersebar. Sebagian kecil memiliki filotaksis berhadapan. Bunga uniseksual dengan bentuk kecil dan simetri bunga yang tersusun actinomorf. Salah satu contoh spesiesnya adalah gembili. Ini teman-teman bisa lihat sendiri, ini adalah tanaman gembili atau dalam bahasa latinnya yaitu Dioscorea aculeata. Jadi tanaman Dioscorea aculeata atau gembili memiliki sistem perakaran serabut dengan bentuk akar seperti benang. Sifat dari akar tersebut adalah untuk menyebarkan ke seluruh tubuh, ke seluruh bidang tanah dengan fungsi untuk menyerap air.
Batang tanaman gembili berperawakan batang basuh berwarna hijau, dan apabila diamati irisan melintangnya yang diperoleh dari pemotongan batang, maka didapatkan bentuknya bulat. Dilihat dari permukaan batangnya, tanaman gembili memiliki permukaan berambut dan berduri yang menyebar di seluruh permukaan batang. Pada batang tanaman gembili ini, arah tumbuhnya membelit pada suatu benda, umumnya benda atau pohon yang berdiri tegak yang ada di dekatnya. Arah tumbuh cabang pada tanaman gembili adalah condong ke atas dengan membentuk sudut kurang lebih 45 derajat dan cara percabangannya adalah simpodial. Famili yang ketujuh adalah famili Phyllidraceae. Famili Phyllidraceae memiliki karakteristik sebagai berikut. Habituasnya herba atau terna, daunnya berbentuk spiral dan distika, bunganya uniseksual atau kelamin tunggal, dengan simetri bunga yang tersusun zigomorf. Kelopak bunga atau calyxnya berwarna putih atau kuning. Salah satu contoh spesiesnya adalah Philodendron lanuginosum. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri tanaman Philodendron lanuginosum. Tumbuhan Philodendron lanuginosum berbatang tegak, pendek rimpang, daunnya berbentuk linear atau berbentuk pedang. Basal atau cauline, berdaun tunggal, reproduksi bisexual, zygomorphic, memiliki satu benang sari dan kepala sari. Yang kedelapan adalah famili Pontederiaceae. Karakteristik dari famili Pontederiaceae adalah sebagai berikut. Habituasnya herba atau terna, bentuk daunnya bulat telur atau lancet. Salah satu contoh spesiesnya adalah Eichhornia crassipes. Eichhornia crassipes atau biasa dikenal dengan eceng gondok. Eceng gondok ini biasanya hidup mengapung bebas bila airnya cukup dalam, tetapi berakar di dasar kolam atau rawa jika airnya dangkal. Tingginya sekitar 0,4 sampai 0,8 meter, tidak mempunyai batang, daunnya tunggal dan berbentuk oval. Ujung dan pangkalnya meruncing, pangkal tangkai daunnya menggelembung. Permukaan daunnya licin dan berwarna hijau, bunganya termasuk bunga majemuk. Berbentuk bulir, kelopaknya berbentuk tabung, bijinya berbentuk bulat dan berwarna hitam. Buahnya kotak, beruang 3 dan berwarna hijau, akarnya merupakan akar serabut. Yang berikut adalah famili Cyanestraceae. Karakteristik dari famili Cyanestraceae yaitu berhabituas herba atau terna perennial, daunnya berbentuk lancet atau bulat telur dengan tepi daunnya rata. Ini adalah salah satu contoh spesies dari famili Cyanestraceae, yaitu Cyanastrum cordifolium. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri gambar tanaman Cyanastrum cordifolium. Lihat bentuk daun dan tangkai dan bunganya. Yang kedua, ordo Orchidales.
Jadi pada ordo ini sebagian besar berhabituas terna atau herba yang hidup sebagiannya epifit. Sebagian kecil sebagai saprofit atau terestrial, dengan kadang-kadang terdapat badan-badan yang merupakan adaptasi terhadap kekurangan air atau berupa jaringan air. Daunnya dengan bentuk yang beraneka ragam, biasanya tersusun dalam 2 baris sehingga agak tebal berdaging. Bunganya biseksual dengan simetri bunga yang zygomorph, sebagian kecil actinomorph. Yang pertama, famili Burmaniaceae. Karakteristik dari famili Burmaniaceae adalah sebagai berikut. Habituasnya ternak atau herba, annual atau perennial. Sebagian besar hidup sebagai saprofit. Batangnya memiliki daun-daun kecil seperti sisik yang tersebar. Spesies yang bukan saprofit mempunyai daun-daun yang tersusun sebagai roset akar. Bunganya biseksual dengan simetri bunga actinomorph. Periantiumnya berwarna biru atau putih. Salah satu contoh spesiesnya adalah Apteria aphylla. Teman-teman bisa lihat sendiri gambarnya. Famili Orchidaceae memiliki karakteristik sebagai berikut. Habituas ternak atau herba perennial dengan perawakan yang beraneka ragam, bersifat epifit atau menumpang pada tumbuhan lain. Selain itu juga ada yang saprofit, batangnya memiliki daun namun ada yang tidak memiliki daun. Pangkal batangnya seringkali menebal, membentuk umbi semu atau pseudobulbi, dan akarnya mengandung klorofil yang berfungsi sebagai alat untuk asimilasi. Salah satu contoh spesiesnya adalah anggrek bulan. Ini teman-teman bisa lihat sendiri gambar dari anggrek bulan. Yang berikut adalah peranan dari kelas Lilidae. Yang pertama untuk penambahan ekonomi, yang kedua untuk dikonsumsi, yang ketiga untuk kesehatan tubuh, yang keempat mengobati luka usus, yang kelima menyembuhkan penyakit langganan, yang keenam membantu metabolisme tubuh dan regenerasi sel, yang ketujuh penyuburan rambut, dan yang kedelapan penurunan kadar gula darah. Jadi teman-teman, inilah hasil presentasi saya pada siang hari ini. Apabila ada yang kurang atau lebih, saya mohon maaf. Bye-bye.